Oke guys, langsung aja kita telepon salah satu followers aku. Jadi kabarnya ini udah turun 11 kilo, tapi harus berhenti karena dia sekarang gue ke tombola ya. Hai guys, welcome to our YouTube channel keluarga Itik. Gimana Itiknya kak? Itik. Oh Kanaka nih padahal lagi demam nih. Mau apa? Dapat hampers dari tetangga ya? Ini apa nih? Oh ini cold press juice boleh nih. Ini ya cold press juice isinya apa aja ya? Morning Ruby. Suster lagi puasa nggak? Ya udah nanti cobain dulu aja. Takut kayaknya sih buah naga deh ini. Bagus kan? Apa? Ngomong apa sih? Sini ngomong apa sini? Kenapa? Jus Ade. Bilang oh gelas Ade bilang aku mau minum dulu ya. Ya. Biar sehat ya. Gelas Ade mana is tuh dia udah bisa menyusun kalimat. Ini Dek, nih gelas Ade nih. Nih, sini. Maaf ya keribetan ini. Jadi hari ini aku tuh pengen jalan 45 menit. Sebenarnya hampir tiap hari jalan 45 menit. Oh iya, cobain. Kamu kan lagi nggak enak badan sayang. Kamu istirahat di rumah. Ya. Jadi sebenarnya suka pada nanya nih jalan 45 menit tuh harus kayak gimana? Kalau aku ya kebetulan jalan 45 menitnya memang santai aja karena olahraganya ya olahraga setelah aku maintenance. Nah kalau misalkan jalannya benar-benar kayak jalan kayak pemanasan aja sih sebenarnya. Oke guys, jadi sekarang kita mau jalan 45 menit. Intinya jalan 45 menit ala aku itu jalan santai, sesantai-santainya. Niatnya bukan mau buat gara-gara jalan 45 menit doang terus turun berat badan, enggak. Pola makannya juga harus tetap diatur, pola tidurnya, terus air putihnya, terus udah gitu disiplin waktu makan, jenis-jenis makanannya itu juga harus dipilih juga gitu. Let's go, kita jalan 45 menit. Oke. Jadi sebenarnya aku lebih enak kalau jalannya di dalam rumah sih. Karena kalau misalkan di luar, kalau misalkan kita papasan ketemu orang, ya aku better pakai masker gitu. Karena kan memang sebenarnya kalau di luar tuh sebisa mungkin kita pakai masker. Dan kalau misalkan mau pakai masker pun juga nggak apa-apa, karena ini jalan 45 menitnya yang santai. Kalau lari mungkin agak susah, agak lebih ngos-ngosan gitu. Jadi jalannya kalau aku ya, pace-nya sesantai ini, durasinya itu start dari 45 menit sampai 60 menit. Startnya itu dari 30 menit sampai 60 menit. Cuman kalau di aku pribadi itu start dari 45 menit. Terus setelah 2 bulan itu naik jadi 60 menit. Sekarang konstan di 60 menit. Nah untuk di masa maintenance ini, itu aku tuh udah kombinasi. Jadi nggak hanya jalan 45 menit. Kalau dulu tiap hari Senin sampai Minggu tanpa libur, jalan 45 menit, nggak pakai capek, nggak pakai keringat, nggak pakai ngos-ngosan. Jadi benar-benar jalan santai. Kalau sekarang itu udah dikombinasi 3 kali olahraga dalam seminggu. Olahraga apa aja bebas, semampunya, bertahap, dimulai dari olahraga yang santai dan harus fun ya olahraganya. Terus habis itu ditambah lagi jalan 45 menitnya aku 4 kali seminggu. Itu juga nonstop, nggak pakai capek, nggak pakai keringat, nggak pakai ngos-ngosan. Konsep jalan kakinya ini tuh sebenarnya mau outdoor, mau indoor, boleh-boleh aja. Terus oh iya, kayak sekarang nih, kalau aku tuh senangnya pakai kayak legging. Nah, kalau ini leggingnya tuh aku cari yang bikin nyaman dan dia ngebantu buat nge-shape gitu. Kalau legging yang aku pakai ini tuh kayak dia ada teknologi apa ya, ada tulang-tulangnya gitu, terus ada gitu ada kayak batu-batu turmalin-turmalinnya. Nah, tadinya tuh aku pakainya cuman yang legging biasa aja gitu. Tapi merek ini juga, ini mereknya nanti aku kasih tahu deh, aku share deh. Ditaruh di sini ya mereknya ya. Ini Wonderful Waist nama mereknya. Sampai hafal karena saking seringnya beli. Dari size-nya itu aku pakai ukuran XL sampai sekarang aku pakai ukurannya yang M karena dia bener-bener petit gitu. Nah ini ngebentuk nge-shape gitu. Lihat ya. Dan ini yang terbaru dia tuh sampai ke atas gini. Jadi kalau misalkan yang ngerasa aku tuh
udah kurus tapi perutnya masih buncit. Nah, ini bisa ngebantu gitu. Karena kan sebenarnya kalau pakai korset itu untuk perempuan-perempuan yang sudah melahirkan itu penting. Setelah melahirkan, kalau aku disarankan sama dokter kandungan aku, itu setelah melahirkan udah bisa berdiri langsung dikorsetin supaya dia juga ngebantu nahan perutnya, tapi dilapisin ya pakai kayak pembalut di atasnya, baru dipakein korset supaya jalannya juga jadi lebih enak gitu. Terus udah gitu itunya juga enak, apa namanya tuh? Kadang kan ada kayak kontraksinya juga kan gitu, supaya dia itulah lagi kayak gitu, itu juga ngebantu juga gitu. Konon kabarnya gitu. Jadi aku semenjak lahiran tuh udah pakai korset memang. Ini juga ada korsetnya juga, bagus banget. Gitu. Yaudah nih aku jalan 45 menit dulu. Ini dari tadi cerita-cerita. Aku biasanya kalau jalan 45 menit santai, bisa sambil nonton Korea atau bisa sambil bikin konten. Pokoknya yang fun-fun aja gitu. Semangat ya, pejuang hidup sehat. You've tamed the voices in your head. You've put your courage to the test. Laid all your doubts to rest. Your mind is clearer than before. Your heart is full and wanting more. Your future's at the door. Give it all you got. No hesitating. Gak berasa udah selesai. Aku 60 menit. Nah, ini aku mau masuk. Terus habis itu, oh ya, aku tuh hari ini pengen ada video call sama salah satu teman followers yang dia juga coba ngejalanin pola hidup sehat juga. Ada jalan 45 menit dan sebagainya. Tapi aku mau nanya langsung sebenarnya dia tuh melakukan hal seperti apa, karena di tengah jalan dia itu harus berhenti ngelakuin pola hidup sehat dan jalan 45 menit karena hamil. Ya Allah, Masya Allah, senang banget deh karena banyak banget pejuang buah hati yang akhirnya mereka nyobain gitu ngejalanin pola hidup sehat, disesuaikan sama diri mereka, dan bonusnya mereka jadi hamil. Doakan aku juga mudah-mudahan ikutan hamil. Yuk kita langsung video call dulu. Oke guys, langsung aja kita telepon salah satu followers aku. Jadi kabarnya ini udah turun 11 kilo tapi harus berhenti karena dia alhamdulillah penantiannya akhirnya dia berhasil hamil. Oke, langsung kita telepon. Ini ada Erlin. Erlin ini tinggalnya masih di Jakarta. Kita langsung telepon dulu ya. Video call dulu Erlin ya. Hai Lin, apa kabar? Ini adalah Erlin. Erlin, gimana sih ceritanya awalnya kamu bisa sampai ngikutin pola hidup sehat yang aku lakuin itu tuh gimana Lin ceritanya? Jadi gini, aku kan punya tetangga, Ya. temen lah, ya teman kecil dulu. Dia badannya gemuk juga. Nah, dia update nih story tiap hari jalan 45 menit, jalan 45 menit. Aku nggak tahu, awalnya nggak tahu Katia lagi jalanin pola hidup sehat ini. Terus aku ikutin aja tuh dia, terus nggak taunya dia ngikutin caranya Katia. Nah, tapi dia nggak ngikutin cara makannya, cuma jalannya aja. Oke. Kepo nih, jadi kepo sama yaudah deh aku follow Katia jadinya. Tadinya aku nggak follow. Oke. Nah, terus kok lama-lama kok pada bisa ya gitu. Aku nggak bisa, aku udah cara diet apa aja nggak mempan di aku. Terus akhirnya aku coba, aku beli nih bukunya. Alhamdulillah 2 bulan aku turun 11 kilo. Alhamdulillah. Nah, kamu kalau untuk kayak cara makan kamu tuh, kamu gimana menentukan cara makan kamu gitu? Karena kan sebenarnya aku selalu bilang yang terbaik adalah pergi ke dokter Ya, yang bisa ngatur ya, nutrisi bener. kalian. Nah, itu akhirnya sampai kamu pergi ke dokter nggak? Tadinya mau daftar kan, Iya. tapi yang Katia bilang itu pendaftarannya panjang banget. Iya bener, aku dapat di tahun besok. Jadinya nggak jadi. Oke, jadi memang udah daftar, tapi kan memang sambil berjalannya waktu menunggu, kamu mau mencoba sesuatu gitu, mau berusaha dulu gitu kan? Iya. Terus apa yang kamu lakuin, Lin? Jadinya aku beli dulu nih, kan udah niat banget nih. Tapi aku masih bingung, sampai nanya-nanya kan ke followersnya Katia gimana caranya, cara makan Katia gimana, karena aku bingung kan. Terus sesuaiin aja katanya gitu. Ya udah aku sesuaiin sama aku. Awalnya nasinya 7 sendok tuh, 7 sendok Banyak, tuh. banyak. Sama ayamnya 80 gram.
Oke. Terus ditambahin kayak tempe gitu, tempe sama tahu. Pakai tempe tahu gitu. Terus kamu termasuk yang pakai Iya. sayur? Enggak. Oh enggak, kalau kamu memang nggak terlalu makan sayur Iya. berarti ya. Oh ya kan karena tiap orang beda-beda ya, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi kan kalau misalkan memang dibutuhkan ya itu juga dimasukin gitu. Terus akhirnya nih kamu 7 sendok awalnya makannya. Nasi 7 sendok tuh banyak banget loh. Pakai daging, pakai tahu atau tempe gitu. Itu tetap bisa turun 11 kilo dalam waktu 2 bulan. Iya, bener. Hebat Itu juga banget. banyak banget cemilan-cemilannya masih nakal, Kak. Kamu tuh berat badan awalnya dari berapa sih waktu itu, Lin? 71,70. Tuh, padahal 71,70 tapi start makan nasinya 7 sendok makan loh. Itu gokil loh, hebat loh. Sampai akhirnya turun 11 kilo itu berarti di 60 kilo ya, Lin ya? Iya. Udah oke loh, udah oke banget. Sebenarnya ceritanya gimana sih, Lin, kok bisa tiba-tiba kamu tahu sampai kamu hamil, dan sebenarnya udah berapa lama penantian kamu untuk menanti kehamilan ini? Anak aku yang pertama udah 3 tahun. Oke. Nah, pengen lagi nih. Pas dia umur 1 tahun emang pengen lagi. Emang gak dia dari awal ngelahirin anak pertama gak kapit. Terus, Lin? Ya. Ya, mungkin aku kepikiran waktu aku hamil anak pertama kan berat badanku cuma 55 gitu. Oke, sama ya, sama aku ya. Ya, apa mungkin karena kegendutan ya, aku kan nggak tahu ya. Akhirnya aku ngelihat yang itu story temenku yang sering jalan 45 menit itu. Akhirnya aku ikutin lah jalan 45 menit. Tapi aku bener-bener ngikutin Katia, makannya juga dijaga. Kalau temenku ini kan nggak dijaga gitu, cuma jalan aja. Iya, iya. Nah, terus pas udah berjalan sebulan tuh turun 7 kilo kalau nggak salah ya, aku lupa juga. Nah, udah 7 kilo terus rest dulu, aku pengen bakso aci gitu. Bandel ya. Imannya belum kuat kan, nah, tapi nyesel juga sih. Terus jalan lagi, terus besoknya ya udah deh, besoknya kembali ke jalan yang benar lagi. Terus diet lagi. Pas udah mau ke 3 bulan, 2 bulan lebih tuh, aku kok ngerasa kayak perut aku agak gimana ya gitu. Kayaknya emang feeling, siapa ya, kan harusnya tanggal segini, tapi kok belum dapat juga gitu. Akhirnya aku tes pack, bener, alhamdulillah aku hamil. Alhamdulillah. Jadi nggak nyangka nih ya, dari ternyata 3 tahun kamu nunggu, ternyata malah dikasih hamil gitu ya. Selamat ya, Lin ya. Sekarang udah berapa bulan kandungan? Mau jalan 2 bulan, Kak, udah 7 minggu. Oh, sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, pokoknya yang penting kalau sekarang mikirin nutrisi untuk bayinya juga, untuk janinnya juga. Jadi nanti kalau masalah diet kan kamu udah tahu kan, kalau misalkan ngejalanin pola hidup sehat, ternyata ya siapapun gitu dengan diet apapun, kalau memang ngerasa cocok dan ngerasa happy ngejalaninnya, pasti akan dapat tuh turun berat badannya. Lin, Aku happy banget, ini bener-bener enak banget. Di aku cocok banget, maksudnya bener-bener nggak lemes, nggak pusing gitu, nggak stres gitu. iya, karena memang makannya kan memang sering, terus udah gitu juga banyak sesuai dengan porsi masing-masing. Tetap kembali aku ingetin di sini, yang terbaik memang pergi ke dokter yang bisa mengatur nutrisi kalian gitu. Ada banyak kita juga ada video-video sebelumnya. Nih aku kasih video-videonya ya di sini. Itu juga aku ngobrol sama teman-teman followers, mereka tuh seru-seru. Akhirnya mereka nyari dokter sendiri, bahkan nyari yang promo-promo, ada yang dokter yang online yang melalui kayak aplikasi online, itu bisa kayak bayarnya malah jadi 20.000 per konsul ya, gitu-gitu kan. Gitu. Lin, boleh sedikit pesan nggak buat teman-teman mungkin yang baru kepikiran untuk ngejalanin pola hidup yang lebih sehat, buat baru ngejalanin diet apapun itu, kamu punya pesan dan kesan nggak? Pesennya ini aja sih, yang penting niat, terus semangat gitu. Terus yang penting tujuannya apa dulu nih, mau diet apa dulu nih. Dan kalau nggak punya tujuan, kayaknya dari diri aku sendiri tuh susah ngejalaninnya. Karena dari dulu diet ya udah udah gue mau diet gitu, nggak ada tujuan ya, kayaknya bakalan susah deh gitu. Benar. Semangat aja gitu.
Setuju, benar-benar. Diet itu niatnya apa? Kalau hanya sekedar diet hanya mengatur makan aja tuh sebenarnya ya harus disesuaikan lah. Kalau misalkan beratnya tuh masih 55 kilo atau misal masih yang kepala 5 ya nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo banget gitu loh. Belajar untuk menikmati aja. Atau mungkin kalau misalkan berat badannya nggak terlalu over banget, itu bisa dengan olahraga juga, itu juga bisa. Tapi kalau memang kayak kita ini kan memang arahnya tuh overweightnya ke arah obesitas gitu kan, memang harus effortnya. Dan balik lagi nih, bukan sekedar pengen kurus-kurus doang, goalsnya itu adalah sehat. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang terbaik adalah pergi ke dokter, karena dokter itu bisa mendiagnosis gitu, kayak riwayat kesehatan kita seperti apa yang kita butuhkan seperti apa gitu. Thank you banget Erlin, udah ngobrol-ngobrol di sini. Nanti kita video call lagi ya, lain kali ya. Sehat terus buat kehamilannya. Makasih, semoga Kak Lula. Amin ya Allah, amin. Makasih ya Lin. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aku tuh kalau ada yang hamil gitu, apalagi kalau misalkan mungkin ya karena salah satunya karena ngelakuin pola hidup sehat tuh kayaknya tuh jadi tambah semangat, terharu, terus udah gitu juga kayak aku ngerasain banget gitu kebahagiaannya. Oke nih teman-teman, di sini nih sebelum selesai aku mau bagi-bagi sedikit hadiah. Jadi ada tiga pasang timbangan berat badan dan timbangan makanan yang akan aku bagi-bagi di kalian. Kalian boleh sharing di bawah di komen, boleh sharing apa aja, sharing tentang suatu hal positif yang berhubungan dengan diet gitu. Nanti akan aku pilih 3 orang ya. 3 orang, jangan lupa tulis nama Instagramnya karena nanti akan dihubungi by DM Instagram gitu. Kalau gitu tadi aku pamitan, tadi udah jalan 45 menit aku udah nge-review legging ini juga. Aku tulis ya, legging ini kalau kalian mau beli itu bisa di @wonderfulways, di sini ada tulisannya. Terus habis itu aku taruh juga di deskripsi linknya. Jadi kalau kalian mau beli tinggal linknya ke situ. Itu ada yang kalau menurut aku bagus banget yang kayak sepinggang atau misalnya yang 1 sampai kayak tadi ada korsetnya juga. Terus udah gitu sama stagennya juga oke banget gitu. Tapi kalau olahraga saran aku jangan yang pakai yang stagennya, takutnya sesek gitu. Oke, kalau gitu kayaknya udah waktunya aku untuk pamitan nih. Pokoknya mudah-mudahan apapun yang aku sampaikan bisa diambil sisi positifnya. Posisinya di sini aku bukan seorang expert, aku adalah orang yang berdasarkan pengalaman aku yang ingin sharing ke kalian dengan tulus. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya gitu. Kalau gitu aku pamit, sampai ketemu lagi, dah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.